Bapak Ibu bayar seikhlasnya? Tidak juga. Tidak ada juga itu juga rupanya juga. Atau ragu-ragu jangan seikhlasan betul. Yuk kita kembali lagi di Kabar Palu Sorry. Kabar Palu hari ini menghadirkan salah satu narasumber yang kami anggap menginspirasi publik semua. Mungkin Kabar Palu bertanya-tanya siapakah beliau. Sebelumnya Kabar Palu itu telah menghadirkan beliau dalam bentuk berita di website kabarpalu.net. Nanti linknya akan kami sertakan di deskripsi. Beliau adalah Safar Basri yang pernah kami beritakan itu melakukan hal yang menurut kami mulia. Dan kenapa mulia? Menjual jasa tapi dibayar sekedarnya. Nah, bagaimana sebenarnya ceritanya? Beliau pernah membersihkan rumah-rumah orang hanya dibayar sekedarnya. Mungkin kita akan tanya-tanya langsung ke Bung Safar. Gimana, Bro? Iya. Assalamualaikum dulu, Bro. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ke publik Kabar Palu gimana sih awalnya mau paras-paras atau gasube rumahnya orang itu hanya dibayar sekedarnya itu. Ya, jadi beberapa sebenarnya sudah beberapa tahun lalu, cuman lebih masifnya itu di tahun ini. Jadi kemarin sempat punya ide karena daripada saya duduk saja, kemudian habis sahur tidur, kemudian bangun nanti tengah hari, tidak ada aktivitas, kemudian badan juga sudah kayak batu, sudah tidak apa ya. Makanya kemarin sempat punya ide, kayaknya bisa sih kayak kalau misalnya saya coba bantu orang-orang untuk paras-paras rumah, karena kan menurutku di bulan puasa biasanya orang itu sibuk, ada yang sibuk untuk beribadah, kemudian juga sibuk dengan pekerjaannya, dan budayanya kita di Indonesia kalau misalnya mau lebaran pasti sibuk untuk bersih-bersih rumah, ya. Dan pastinya untuk orang-orang yang kerjanya padat pasti tidak sempat lagi untuk itu, maka kayaknya boleh, ini peluang mungkin untuk saya. Ya, mungkin terus dengan dibayar cuma-cuma ya, bukan cuma-cuma sih, seikhlasnya, sekedarnya. Jadi dari situ coba kayaknya bolehlah bantu-bantu orang untuk paras-paras. Bingung juga mau kasih patok harga seperti apa, makanya ya sudah seikhlasnya, berapa orang yang kasih ya tidak apa-apa, karena juga kan ya kerjanya kerja ikhlas menurut. Itu betul-betul ikhlas itu? Betul-betul ikhlas. Ketika misalnya orangnya kasih ikhlas ya kita juga ikhlas. Oh iya. Ya, kita juga kasih ikhlas. Ya, terus di awalnya itu berpikir karena mungkin hanya mengisi waktu luang. Tapi kan dalam wawancara Kabar Palu.net itu Anda juga melibatkan orang lain. Itu kan pasti gimana itu hitungannya? Kalau Anda sendiri mungkin ikhlas, tapi kalau yang lain gimana? Iya, itu kemarin. Jadi saya panggil teman, kemarin sempat juga ada job, asik. Kemarin ada job. Jadi ketika satu kali dua kali job itu masih sendiri, masih lumayan, masih tidak terlalu berat. Jadi ketika dapat job yang ketiga itu lumayan berat juga. Jadi saya coba panggil teman-teman terdekat, panggil junior dari kampus, mau tidak kerja sama-sama saya. Biasa kan begitu. Anak-anak juga karena mungkin sudah akrab, kemudian menurutku daripada ada orang cuma tidur juga ya saja. Kau mau tidak ikut kerja sama saya? Jadi kerja apa? Mari saja. Lagi. Kerja di mana? Ada perusahaanku. Bapak kak, ada basube-sube bapak bersihkan kamu. Bagaimana upahnya? Di awal saya bilang, saya bebas ini orang bebas. Saya seikhlasnya, kalau kamu ikut, ayo. Kalau misalnya tidak ya tidak apa-apa. Supaya tidak ada berat-berat hati di beban. Ya. Jadi ya orang ikut juga, karena menurut mereka mungkin daripada saya di rumah apa lebih baik ya hanya paras juga, hanya bersihkan rumah orang, dikasih uang atau misalnya dikasih apa, daripada
kosong, lebih baik ikut saja. Itu ngabuburit sih ke teman-teman. Ya. Ini kan asik juga. Ini anak-anak kampus semua yang terlibat, anak-anak kampus. Iya, anak-anak kampus. Akademik yang notabene berpikir lebih maju. Iya. Tadinya saya berpikir itu melibatkan teman tetangga atau teman-teman sepermainan. Ini anak-anak kampus. Anak-anak kampus. Bahkan satu teman sudah sama-sama sarjana juga. Hebat. Itu mereka juga tidak ikut gengsi. Dan Anda sendiri nggak gengsi sebenarnya. Anak kampus loh. Pastinya tidak begitu lah. Iya. Jadi mungkin kerjaan apa saja ketika misalnya itu halal dan juga itu menurutnya kita itu membuat kita senang, mengasihkan, ya ayo untuk apa gengsi begitu. Jadi kalau saya bilang ketika sesuatu hal yang buat saya senang, ya sudah kesenangan itu yang mendorong saya untuk saya gengsi. Jadi walaupun misalnya orang hanya bayar ala kadarnya, tapi poin pentingnya sih ya saya senang untuk kerja itu. Kesenangan itu yang tidak punya nilai sebenarnya, yang kita rasakan. Terus dari ini aktivitas hanya khusus bulan puasa atau memang? Ya kalau kemarin sih memang hanya bulan puasa, karena ya yang panggil memang hanya orang-orang yang pas bulan puasa. Tapi di 2 tahun lalu di awal-awal itu memang sebenarnya mulanya bukan di bulan puasa, itu malahan di pertengahan tahun. Satu keluarga panggil untuk chat rumah, jadi ikut. Jadi dari keluarga juga dia sudah mulai bicara sama teman-temannya, kalau misalnya mau chat rumah atau misalnya mau susun bataku seperti apa untuk taman saja, ada ini keponakanku. Dan itu bergulir terus. Jadi cuman beberapa tahun lalu dan tahun itu memang di bulan puasa saja, karena kan di hari-hari lain itu ada kesibukan sendiri juga. Tadi kan berarti selain paparas tadi itu punya kalian sendiri juga mungkin susun batu atau apa? Iya, kalau misalnya susun batu untuk taman, kemudian cat plafon, cat rumah, kasih bersih jendela itu bisa lah. Terus dari pengalaman apa yang mungkin ada yang menarik mungkin saat paparas rumahnya orang, mungkin ada yang, tapi kalau di bulan puasa tidak mungkin dikasih kopi kan puasa. Ya, tidak mungkin sekali. Mungkin ada yang mungkin dikasih, diminta sekedarnya, terus dikasih lebih mungkin. Nah, itu sering. Jadi mungkin beban juga ya, karena kan tanya berapa saya harus bayar. Ya terserah ibu mau bayar berapa. Jadi berapa ibu mau kasih ya tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah yang misalnya biasanya kan paling banyak yang saya dapat sehari itu kerja itu paling kayak 100.000. Tapi kemarin sempat dapat itu setengah hari kerja, saya dengan teman juga setengah hari kerja, karena bicara itu kemarin polisi sih yang dari bagian polisi bicara mungkin tersentuh mungkin ya. Dikasih kita 500.000 hanya setengah hari, hanya beberapa jam lah. Karena dia juga kehilasan. Iya. Ya. Tapi ada juga biasa yang kalau orang bilang dapat zong sih, gitu. Dapat zong. Masih ada yang zong. Iya, maksudnya zongnya bukan tanda kutip di upahnya bukan, tapi kesan yang diberikan ke kita. Maksudnya? Ya, jadi kan di awalnya seperti apa ya? Dipandang enteng mungkin ya. Dipandang enteng. Ditanya-tanya. Sudah dibantu, iya. Enteng. Oh mahasiswa kerja seperti ini, oh ada yang jurusan ini. Kayaknya kalau nanti anakku juga masuk kayaknya nanti kayak kamu juga sarjana tapi tidak kerjaan lain, cuma paras-paras begini. Untuk apa kamu sarjana begini. Jadi itu yang menurutku ya sudahlah, jangan libatkan itu dengan tidak ada hubungannya. Iya, tidak ada hubungannya. Itu memang kesan yang tidak enak untuk kita pada saat itu. Terus saat itu gimana? Punya rasa gimana itu? Ya sebenarnya agak dongkol juga, cuman yang namanya profesional. Ya tetap dikerja, diselesaikan. Beberapa pun dia berikan ya tetap diambil. Meskipun tadi itu sudah tidak enak sih sebenarnya. Iya. Dikasih berapapun juga sudah tidak nyaman. Iya, terus Safar itu dalam menawarkan jasa itu kan ikhlasnya dibayar. Terus kan setahu saya juga Anda itu menawarkan jasa itu melalui pamflet di media sosial.
media sosial apa itu? Facebook, IG? Facebook, IG sama WA. Nah, itu biasanya orang kalau sudah memasang semacam iklan apa segala mau menawarkan diri itu kan harusnya ada tarif. Iya. Oh, Anda langsung pasang tawarkan gini terus bayar seikhlas itu. Jadi pikiran kemarin seperti ini. Ketika misalnya saya punya itu, saya boleh kayak bantu orang. Tapi saya pikir lagi siapa yang mau panggil saya gitu. Karena orang belum tahu misalnya. Oke lah, saya coba publikasi lah. Nanti orang bertanya harga nanti langsung di chat saja. Mungkin ini hanya untuk itu mempublikasikan bahwa kalau misalnya mau dibantu, ayo nanti kita yang bantu gitu. Makanya ada di pamflet itu kan ada kata-kata kalau misalnya ibu bapak tidak sempat untuk bersihkan rumah, biarkan kami yang bersihkan. Jadi mungkin hanya sebagai pemberitahuan bahwa kalau misalnya sibuk ya nanti kita bantu untuk bersihkan rumah, seperti itu. Ada beberapa juga sih yang berpikiran bahwa ketika misalnya kita sudah sebar pamflet, berarti itu adalah perusahaan atau perusahaan yang profesional seperti itu. Makanya kebanyakan juga itu ragu-ragu juga untuk panggil, takut tarifnya mahal dan lain-lain. Karena memang kan sudah pakai pamflet seperti itu. Tidak ditaruh dituliskan situ bapak ibu bayar seikhlasnya. Tidak ada juga itu juga rupanya juga. Atau ragu-ragu jangan seikhlasan betul. Ya, terus keseharian selain kerja itu apa yang dilakukan? Kalau saya untuk pekerjaan tetap memang belum ada, tapi kemarin sementara bantu dosen di kampus untuk ikut penelitian, untuk survei, kemudian kegiatan-kegiatan di komunitas juga sementara jalan-jalan juga di sini. Sudah selesai ya kuliah? Sudah 2 tahun lalu. Fisik. Iya. Lumayan lah, cepat juga sih selesainya 6 tahun 11 bulan 29 hari. Hampir gitu. Selain ini para terus kegiatan dengan dosennya mungkin bisa ciptakan peluang lain, karena biasanya gitu orang kalau gampang lihat peluang itu adalah beberapa peluang yang bisa dia. Kalau beberapa terakhir ini sih lebih tertarik lihat ini jasa IO itu kayak keren juga. Jasa IO atau jasa WO itu kan lebih market sekarang untuk jasa IO dan jasa WO itu. Cuman kita sudah belum punya basic ke sana. Ya, apalagi tidak punya basic. Kalau saran saya, jangan Anda mengarah ke sana. Jadi bagus yang tadi ini ditekuni. Ya, karena jadi menjanjikan sebenarnya. Kalau jasa wedding banyak. Tapi Anda punya jasa itu belum tentu ada. Iya. Mungkin gengsi orang. Bicara gengsi itu kan. Terus kalau sudah bicara gengsi, saya minta Anda mungkin harus sedikit mungkin bagi yang teman-teman di luar yang mungkin masih sedikit gengsi, tapi kendati minta uang sama orang tua itu. Iya. Mungkin kalau menurutku memang manusia wajar bisa punya gengsi, tapi setidaknya diturunkanlah sedikit gengsinya. Ketika misalnya gengsinya itu memberatkan orang. Maksudnya memberatkan orang, dia gengsi untuk pakai HP kecil, makanya dia harus paksa orang tuanya untuk punya HP besar dan lain-lain. Sebenarnya yang buat kenapa saya minim gengsi, jadi kan tidak ada gengsi. Minim gengsi itu memang ada satu, saya sempat baca buku dan juga baca artikel, terus termotivasi juga dengan quotes dari ada sosok founder dari yayasan lah, Chandra Sanggiri namanya. Dia bilang hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu bukan juga sekedar punya mobil mewah, punya properti yang banyak, tapi hidup itu dinilai dari seberapa banyak kau berbagi cinta dan seberapa banyak juga orang yang bisa merasakan cinta. Jadi makanya saya bilang ketika misalnya itu aktivitas yang berbagi tenaga, berbagi pikiran, ya untuk apa gengsi untuk hal itu. Jadi ketika misalnya itu adalah sebuah aktivitas yang
Iya, berbantu orang lain, berbagi, bisa berbagi ke orang lain yang untuk atau gengsi itu tadi. Kecuali misalnya itu bukan untuk kebaikan orang lain, itu hanya untuk gengsi dan memberatkan orang lain tuh bukan aktivitas yang mungkin saya tidak dapat sih itu, mudah-mudahan. Ya. Oke. Yang lain mungkin yang lebih menginspirasi, mungkin kita bisa jumpa lagi di sini. Kita berbagi cerita lagi untuk publik Kabar Palu. Oke, mungkin saya cukup sudah cukup dulu mungkin. Kita akan ketemu lagi. Mas Ri, terima kasih sudah hadir di Kabar Palu. Terima kasih banyak. Kami sangat merasa dihargai lah dengan kehadiran Anda yang seorang menurut kami inspirator, makanya kami hadirkan di sini. Oke, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan narasumber yang lebih menginspirasi lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.